Semeton bukan dari Bali dan masyarakat di daerah ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, dan ketika agama Islam dan agama-agama besar yang lainnya masuk ke Pulau Jawa, tetapi di daerah ini masyarakatnya masih tetap memegang teguh agama Hindu sebagai agama leluhurnya. Kemudian berkaitan dengan larung sesaji yang ada di Kawah Bromo, ternyata ada sebuah legenda cerita dari masyarakat yang menyatakan bahwa dahulunya sebelum melarung sesaji ada seorang nyawa manusia yang dilarung ke dalam Kawah Bromo. Inilah suku Tengger, Semeton. Seperti apa sebenarnya suku Tengger ini? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Tengger merupakan suku yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Tengger, yang juga meliputi wilayah Gunung Bromo dan Semeru. Semeton, suku ini disebut sebagai salah satu peradaban yang sudah ada sejak Kerajaan Majapahit. Ada banyak sekali teori dari ahli mengenai asal mula suku Tengger ini. Namun, masyarakat suku Tengger sangat percaya bahwa leluhur mereka adalah berasal dari Majapahit. Tengger secara harfiah diterjemahkan sebagai orang-orang dataran tinggi. Tanpa bisa diketahui istilah Tengger itu tergolong dalam bahasa apa. Rofir mengutip dari suku Tengger dan kehidupan Bromo yang disusun Pusat Data dan Analisa Tempo. Kemudian dilansir dari peradaban atau perubahan ekologis strategi adaptasi masyarakat di wilayah Pegunungan Tengger karya Yulianti. Secara etimologi, Tengger berasal dari bahasa Jawa yang artinya tegak, diam, tanpa bergerak. Sedangkan apabila dikaitkan dengan kepercayaan yang hidup dalam masyarakatnya, Tengger merupakan singkatan dari Tenggering Budi Luhur Papar Yulianti. Semeton, sejak masa kerajaan Hindu di Pulau Jawa, Pegunungan Tengger diakui sebagai tempat suci yang dihuni para pengikut spiritual dari Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Abdi ini disebut juga sebagai huluan. Yulianti dalam bukunya menyebutkan bahwa hal tersebut dibuktikan dengan prasasti Walandit yang berangka 851 Saka atau tahun 929 Masehi. Tertulis bahwa sebuah desa bernama Walandit di Pegunungan Tengger merupakan tempat suci yang dihuni oleh Hyang Hulun atau abdi Tuhan. Prasasti itu ditemukan di daerah penanjakan desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Prasasti tersebut berangka tahun 1327 Saka atau 1405 Masehi. Pada abad ke-17 Kerajaan Mataram, Islam mulai memperluas kekuasaannya hingga ke Jawa Timur. Namun rakyat di daerah Tengger masih mempertahankan identitasnya dari pengaruh Mataram. Sayangnya pada 1764 masyarakat Tengger terpaksa takluk pada pemerintah Belanda. Pada 1785 Belanda mulai mendirikan tempat peristirahatan Tosari dan menanam sayuran Eropa seperti kentang, wortel, dan kubis. Situasi politik pada abad ke-19 berubah. Kekurangan penduduk di daerah Tengger dan sekitarnya menarik para pendatang dari daerah lain yang mulai memadat Ibu Yulianti. Sebagaimana kebanyakan suku di Indonesia, suku Tengger juga memiliki legenda. Legenda tentang asal mula Tengger ini bermula dari Rara Anteng dan Jaka Seger. Dilansir dari cerita rakyat Nusantara, Pusaka Ampu Jaka Tengger dan kisah-kisah lainnya karya Subiharso, Rara Anteng merupakan seorang putri dari Kerajaan Majapahit. Sang putri berlindung di wilayah penanjakan setelah Majapahit mengalami pergolakan. Rara Anteng kemudian diangkat menjadi putri seorang resi bernama Dadap Putih. Keduanya hidup bahagia di daerah pegunungan tersebut. Di sisi lain, Jaka Seger yang berasal dari Kediri juga terpaksa mengasingkan diri karena situasi kerajaan yang kacau. Ia tinggal di desa Kaduung sembari mencari keberadaan pamannya yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Singkatnya, sang putri bernama Rara Anteng tersebut bertemu dengan Jaka Seger. Kemudian jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Akan tetapi,
Setelah menunggu selama sewindu, keduanya belum juga dikaruniai seorang anak. Rara Anteng dan Jaka Seger pun memutuskan untuk bertapa. Setelah bertapa selama 6 tahun, permohonan keduanya dikabulkan. Namun, permintaan tersebut harus dibayar dengan nyawa sang anak bungsu. Rara Anteng dan Jaka Seger harus menumbalkan anak bungsunya ke dalam kawah Bromo sebagai syarat. Keduanya pun dikaruniai 25 orang anak. Suatu hari Gunung Bromo bergemuruh. Rara Anteng dan Jaka Seger tahu bahwa inilah saatnya menyerahkan putra bungsu yang bernama Erkusuma. Sayangnya mereka belum rela mengorbankan sang putra keduanya, lalu menyembunyikan Erkusuma di daerah Ngadas. Tetapi letusan Gunung Bromo yang dahsyat ternyata menjangkau tempat persembunyian Erkusuma, putra bungsu Rara Anteng dan Jaka Seger, kemudian tersedot masuk ke dalam Gunung Bromo. Telah terdengar pesan dari Raden Kusuma yang ingin saudaranya tetap hidup rukun. Dia juga mengaku rela menjadi persembahan demi kesejahteraan dan kerukunan orang tua beserta saudaranya. Raden Kusuma juga berpesan mengirimkan hasil bumi ke Gunung Bromo setiap tanggal 14 Kasada. Dari legenda inilah nama Tengger diperoleh. Tengger berasal dari nama Rara Anteng dan Jaka Seger yang dipercaya menjadi cikal bakal masyarakat di wilayah tersebut. Dilansir dari Keajaiban Bromo Tengger Semeru karya Jati Batoro, masyarakat Tengger awalnya memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Ajaran agama Hindu dan Buddha mulai berkembang di wilayah suku Tengger seiring berkembangan Majapahit. Kepercayaan tersebut menjadi agama yang akhirnya diwariskan nenek moyang hingga generasi suku Tengger masa kini. Agama kerajaan Majapahit termasuk agama Hindu Buddha dengan syirah lokal. Hal ini dapat dimengerti masyarakat lokal dan masyarakat Jawa Majapahit yang berpindah ke Tengger, lalu melakukan asimilasi menjadi suku Tengger tulis Batoro. Perkembangan agama dan kepercayaan di suku Tengger sejalan dengan perkembangan agama di Indonesia. Akan tetapi, mayoritas suku ini menganut agama Buddha Mahayana. Adanya percampuran kepercayaan animisme dan dinamisme yang masih cukup kental di suku Tengger membuat masyarakat menyakralkan Gunung Bromo dan Semeru. Berdasarkan kepercayaan suku Tengger, Gunung Bromo dan Gunung Semeru merupakan tempat suci dan keramat yang telah diwariskan oleh nenek moyang suku Tengger pun memegang erat tradisi yang diturunkan oleh leluhur. Masyarakat suku Tengger hingga saat ini yang masih beragama Hindu maupun yang sudah beragama Islam sampai saat ini masih tetap memegang tradisi dan nilai-nilai budaya leluhur sebagai warisan dari nenek moyang yang pernah jaya pada zaman Majapahit. Menurut Yulianti, ada banyak upacara adat yang sampai saat ini masih dilakukan secara rutin oleh suku Tengger. Upacara adat tersebut terbagi dalam 3 jenis. Pertama adalah upacara adat terkait kehidupan masyarakat. Upacara adat ini dilakukan secara massal dan para pelakunya terikat dalam perasaan yang sama. Kemudian upacara adat yang tergolong dalam jenis ini adalah pujan karo, pujan kapat, pujan kapitu, dan megang, pujan kawulu, pujan kasanga, dan pujan mubeng, hari rayanya kasada dan pujan kasada, dan unan-unan atau upacara pancawarsa. Jenis upacara adat kedua berhubungan dengan siklus kehidupan seseorang. Ada 3 siklus kehidupan yang dianggap penting dalam kepercayaan Tengger, yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ketiga siklus kehidupan tersebut dianggap sebagai bentuk peringatan yang harus diselamati untuk menghindari diri dari pengaruh buruk. Jenis upacara adat yang terakhir berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian. Upacara adat ini menjadi bentuk hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Upacara leliwet juga sering dilakukan bersama dengan pujaan karo. Tujuan dari leliwet adalah memohon kepada Sang Hyang Widi agar dalam masa tanam petani dijauhkan dari kerusakan dan roh jahat. Upacara ini juga diharapkan dapat membuat tanah menjadi subur sehingga hasil panen melimpah. Keliwet juga diartikan sebagai rasa syukur atas hasil panen. Sementara bagaimana pendapat Anda? Atau ada beberapa poin yang belum sempat disampaikan? Silahkan tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.